Empat Besar Surgawi Utara tahu bahwa Jin Kuan Ho hanya mengizinkan anaknya membaca buku, namun mereka tidak meremehkan keturunan dari anak yang dijuluki sebagai Benteng Besar Utara itu. Hal tersebut telah membuat Jin Muon mendapatkan perhatian lebih dari 4 orang yang pernah bertarung di sisi ayahnya itu. Meski tentara bayaran itu telah menginterogasi serta memberikan beragam siksaan kepada Jin Muon, namun mereka tidak juga mendapatkan apa yang mereka cari, bahkan setelah mereka semua menelusuri setiap sudut sekte Surgawi Utara. 3 tahun berlalu, akhirnya mereka membebaskan Jin Muon untuk sekedar berkeliaran di sekte Surgawi Utara. Setelah selama ini hanya merenungi nasib yang menimpanya, akhirnya Jin Muon sadar bahwa ia perlu keterampilan untuk dapat bertahan hidup. Jin Muon mulai menekuni pandai besi meski setiap waktu ia tak pernah lepas dari pengawasan tentara bayaran. Beberapa orang yang memang ditugaskan untuk mengawasi Jin Muon tidak menyangka bahwa penerus sekte Surgawi Utara itu mau bekerja sebagai pandai besi. Setelah selama setahun membebaskan serta mengawasi Jin Muon, para tentara bayaran mulai yakin bahwa Jin Muon tidak memiliki apa yang mereka cari. Mereka hanya menganggap anak dari ketua generasi keempat sekte Surgawi Utara itu hanya ingin bertahan hidup. Anggapan mereka pun didukung oleh kegiatan Jin Muon yang selama setahun belakangan itu hanya menempa besi. Hal itu membuat pengawasan tentara bayaran terhadap Jin Muon mulai mengendur. Sore hari, setelah kembali dari menempa sebuah senjata, Jin Muon pergi menuju bangunan bertingkat yang dinamakan Rumah 10.000 Roh. Seperti namanya, seharusnya terdapat 10.000 catatan Konfusius dalam bangunan tersebut. Namun, Empat Besar Surgawi Utara telah mengambil semua catatan tersebut. Yon Chonwa, lelaki yang dijuluki sebagai pedang hantu kutukan itu, membawa semua catatan terkait teknik pedang. Jo Chonwoo, si tinju iblis, membawa apapun terkait dengan teknik tinju. Kyung Museng, si angin topan, mengambil apapun terkait dengan teknik kaki. Jeokshim, sang penguasa darah besi, mengambil semua catatan terkait dengan ilmu pemurnian Qi. Kebanyakan murid sekte Surgawi Utara mengikuti Empat Besar Sekte Surgawi Utara. Semua ikut meruntuhkan sekte Surgawi Utara agar mendapatkan jabatan di dataran utama. Karenanya, Jin Muon merasa sendirian. Namun, di puncak Rumah 10.000 Roh, Jin Muon mulai berusaha membentuk dan membulatkan tekadnya. Ia berpikir jika ia goyah, peninggalan serta nyawa ayahnya hanya akan terbuang sia-sia. Di puncak 10.000 Roh itu, saat para pengawas hanya menganggap Jin Muon bersantai, tatapan Jin Muon terkunci pada rahasia terbesar sekte Surgawi Utara, yang bahkan 4 besar sekte Surgawi Utara tidak mengetahui rahasia tersebut. Saat matahari mulai terbenam, puing-puing sekte Surgawi Utara membentuk bayangan di tanah. Reruntuhan itu disebut dinding 10.000 roh. Pola misterius di dinding akan membentuk tulisan saat tersinari matahari, dan tulisan itu menggunakan bahasa terlupakan dari kerajaan bulan rendah. Dinding 10.000 roh dibangun dan ditulis oleh ketua sekte pertama Bok Jin Ho dan terus diwariskan hingga ketua sekte generasi keempat Jin Kuan Ho. Orang-orang hanya menganggap tulisan di dinding itu hanya ukiran kuno, karena memang hanya ketua sekte Surgawi Utara sendirilah yang diperbolehkan untuk mengerti bahasa kerajaan bulan rendah. Karena rahasia itulah, saat Jin Muon kecil, ayahnya menyuruhnya untuk belajar bahasa kerajaan bulan rendah daripada berlatih bela diri. Saat Jin Muon memperhatikan inti teknik bela diri warisan dari leluhurnya, dari ketinggian ia melihat sebuah karavan. Karavan itu dikendalikan oleh Wang Chol, mantan prajurit sekte Surgawi Utara yang masih setia pada ketua sekte Surgawi Utara maupun keturunannya. Wang Chol adalah yatim piatu yang tidak punya bakat dalam bela diri. Semua sekte menolaknya kecuali sekte Surgawi Utara. Jin Kuan Ho bersusah payah mengajari dasar bela diri agar ia terhindar dari bahaya. Wang Chol tidak pernah melupakan kebaikan itu. Saat semua orang hengkang dari sekte Surgawi Utara, hanya ia yang terus membantu dan berada di pihak Jin Muon. Jangkauan ilmu Wang Chol hanya sebatas melindungi diri. Ia menjadi yang paling lemah di sekte Surgawi Utara. Meski demikian, loyalitas dan kesetiaannya tak tertandingi.
Sesudah meninggalkan sekte surgawi utara, Wang Chol bekerja sebagai pedagang keliling. Dan beberapa bulan sekali, Wang Chol mengunjungi sekte surgawi utara dengan membawa persediaan untuk Jin Muon. Kedatangan Wang Chol disambut hangat oleh Jin Muon. Namun, sambutan hangat dari Jin Muon tidak membuat Wang Chol terlepas dari kekhawatiran, karena setiap kali ia berkunjung selalu terdapat luka di bagian tubuh Jin Muon. Jin Muon mencoba menenangkan Wang Chol dengan memberikan alasan bahwa ia tidak sengaja melukai jarinya. Segera setelahnya, Jin Muon mengalihkan perhatian dengan bertanya, "Pak Wang, kenapa bawa batu?" "Saya dapat batu itu dari Unnam. Batu itu jatuh dari langit dan dianggap sakral oleh suatu suku. Tapi suku itu dibantai, jadi batu ini tak bertuan," jawab Wang Chol. Mendengar jawaban Wang Chol, tatapan Jin Muon melebar. "Dibantai?" tanya Jin Muon. "Ya, sepertinya mereka melawan tinju sempal," jawab Wang Chol. Setelah berkhianat, 4 besar surgawi utara membentuk pasukan masing-masing. Sang pedang hantu terkutuk Kyun Chonwa mengumpulkan pengguna Ki pedang elit dan menetap di barat. Sang angin topan Kyong Muzeng mengumpulkan pasukan yang dijuluki awan pengepul, tapi belum menunjukkan gerak-gerik. Sang penguasa darah besi Jeokshim punya pasukan terbesar dan membangun istana besi di utara. Sang tinju iblis Jo Chonwoo membentuk pasukan haus darah yang dijuluki sebagai pasukan tinju sempal dan menetap di Unnam. Mendengar cerita para pengkhianat itu, hati Jin Muon terselimuti amarah. Salju yang baru saja turun seakan mewakili butiran-butiran amarah dalam hatinya. Wang Chol mencoba mengalihkan dengan berkata, "Oh iya Tuan Muda kan sekarang menekuni pandai besi, jadi saya bawakan besi." Jin Muon tersenyum kemudian membawa Wang Chol ke kediamannya. Ia menyajikan segelas teh pada orang yang masih berada di pihaknya itu. Seraya menikmati segelas teh, mereka berdua berbincang. Wang Chol menceritakan seseorang yang saat itu sedang menjadi buah bibir di dataran utama karena membawa kekaguman setelah ia menantang 93 orang dan belum sekalipun terkalahkan. Orang tersebut bernama Dam Suchon, anak ketiga dari salah satu petinggi aliansi pusat surgawi. Tak lama setelah itu, Wang Chol kembali pergi meninggalkan sekte surgawi utara meski Jin Muon sudah mencoba membujuk agar ia bermalam di kediamannya. Di gerbang utama sekte surgawi utara, Jin Muon bertemu dengan salah satu tentara bayaran yang sempat memberikan pertolongan padanya. "Tuan Jin, tamu kehormatan aliansi pusat surgawi akan datang di musim semi. Jadi kami akan memperbaiki dan menggunakan rumah 10.000 roh." Jin Muon berkata, "Lakukan yang kalian mau." Segera setelahnya, Jin Muon pergi menuju rumah 10.000 roh. Saat sampai dan membuka pintu, ia melihat sesuatu. Ia menundukkan kepala, kemudian menolehkan pandangan. Tiba-tiba sebuah belati mendekati lehernya. Dari kegelapan, seseorang bertanya, "Siapa kau?" Saat mendengar suara yang bertanya, ternyata suara itu berasal dari seorang wanita. Jin Muon terperanjat sebelum kemudian berkata, "Aku pemilik tempat ini." Saat Jin Muon hendak melayangkan pertanyaan, tiba-tiba wanita yang menodongkan senjata padanya terjatuh dengan keadaan tubuh yang dipenuhi luka.